Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita melangkah pada tajuk yang kedua dalam bingkai subjek Holistic Pastoral Ministry, yaitu Biblical Foundation atau landasan Alkitabiah pelayanan pastoral yang sifatnya holistik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mengawali dengan pembahasan membaca Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18. Saya sengaja membaca lengkap ayat ini dan saya harap apa yang saya sajikan dalam screen tidak ada salah typing. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ialah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Mengenal gembalanya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Kenapa? Tidak memiliki hubungan antara domba dan gembala, tidak ada koneksi, tidak ada saling mengenal, tidak ada persekutuan, tidak ada keintiman antara domba dan gembala. Di sini masalahnya. Maka semestinya domba tidak akan mengikuti gembala-gembala palsu, ya. Hanya mengikuti gembala yang sejati karena memiliki hubungan yang intim dengan domba atau antara Allah, Yesus Kristus dan umatnya. Ayat 5, ayat 6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya, dan ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang ke sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Wow. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan hidup. Tidak sekedar hidup, tapi hidup dalam kelimpahan, artinya hidup mencapai tujuan maksud yang menciptakan yang memberi hidup. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya. Perhatikan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Termasuk tentara-tentara Romawi, para Farisi, ahli Taurat tidak mengambil nyawa Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita domba-domba di atas kayu salib. Dia tidak mati dibunuh, tapi dia mati menyerahkan nyawa bagi kita. Tidak seorang pun yang mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ya, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak Ibu, saya mau tekankan frase kunci dalam teks ini, dalam ayat 7. I am the gate for the sheep. Akulah
pintu gerbang ke domba-domba, ke kawanan domba. I am the gate for the sheep. Ayat 7. Lalu ayat yang ke-11, I am the good shepherd. Akulah gembala yang baik. Kita perlu mengerti dua kalimat ini untuk mengerti teks Yohanes yang kita baca tadi. Ya, Bapak Ibu, kita awali dengan satu introduction. Pernyataan Tuhan Yesus Kristus, akulah atau aku adalah. Ya, aku adalah gembala, aku adalah pintu. Dalam bahasa Yunani, ego eimi, aku adalah, merupakan pernyataan diri Tuhan Yesus Kristus yang khas dalam Injil Yohanes. Dan ini menjadi kekhasan Yohanes. Dan ini juga mengungkapkan kekhasan tulisan Yohanes yang berbeda dengan tulisan-tulisan manapun juga yang ada di dunia ini pada masa itu. Ya, ego eimi, aku adalah pernyataan Tuhan Yesus yang lazim di antaranya. Aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Akulah pokok anggur. Akulah pintu. Itu yang sangat famous, sangat familiar dalam kitab Injil. Ego eimi, aku adalah. Dan ini mempunyai arti yang sangat khas yang tidak mungkin ada di tempat yang lain. Ego eimi, kata ganti dan predikat ini menegaskan mengenai finalitas Kristus. Tidak ada yang lain. Akulah roti hidup, akulah terang dunia. Artinya tidak ada roti hidup yang lain. Akulah terang dunia, artinya tidak ada terang dunia yang lain. Akulah gembala yang baik, artinya tidak ada gembala yang baik yang lain. Akulah kebangkitan hidup, tidak ada kebangkitan hidup di luar Yesus Kristus. Ini namanya ego eimi. Ego eimi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pintu. Pintu yang dimaksudkan bukanlah pintu rumah, ya, tapi pintu yang dimaksudkan bukan juga diterjemahkan dalam bahasa the door, ya, melainkan pintu yang dimaksudkan diterjemahkan dalam bahasa the gate. Karena the door banyak, but the gate only one. Gate is the pintu gerbang. Pintu utama. Jesus Christ mentioned that he is the gate. He never mentioned that he is the door. Yeah, because the gate is one and only. And the main gate, the main door, one door. Gate, we call gate. Ya, artinya pintu gerbang and final. Christ is the final gate. There is no others. Tidak ada yang lain. Jangan cari lagi yang lain. Memang tidak ada. Omong kosong dan sia-sia mencari pintu yang lain. Mencari gembala yang lain itu sia-sia. Tidak ada. Dalam konteks masyarakat Timur Tengah, pintu gerbang, the gate, itu hanya satu. Sedangkan pintu, the door, itu ada banyak doors. Pintu yang dimasuk adalah pintu gerbang yang hanya ada satu. Dan tidak ada pintu gerbang yang lain. Christ is one and only. Christ is one and only. There is no others. So, don't seek others. Nothing. If you want to seek something. Ini penting sekali untuk mengerti. Ya sia-sia. Mencari yang tidak ada. Dan banyak orang mencari yang tidak ada. Ini sia-sia. Mencari pintu keselamatan yang lain, nothing. Mencari gembala yang lain, yang olehnya kita terpelihara dan digembalakan, nothing. Tidak ada, itu sia-sia. Karena itu kita tidak boleh membiarkan mereka. Dunia ini sedang lelah dan terlantar. Mereka mencari pintu, mereka mencari gembala yang lain. Mereka mencari the Savior, other the Savior. Tetapi nothing. Sangat sia-sia. Bapak Ibu. Hal ini menjelaskan bahwa pernyataan diri Tuhan Yesus, akulah pintu, adalah pernyataan final Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu. Garis besar pembahasan saya dalam 3 garis besar. Yang pertama, latar belakang pernyataan Tuhan Yesus. Why? Mengapa dia berkata, akulah pintu? Why Jesus said that I am the gate? Mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa akulah pintu? Lalu yang kedua, what is the meaning of the Jesus statement
that he is the gate. Bahwa ia adalah pintu. That I am the gate. Why? And what is the meaning? Apa artinya? Lalu yang ketiga, makna teologis pernyataan Tuhan. Akulah pintu. Apa theological meaning and significance for us who believe in him? Mari kita mulai membahas pokok yang pertama. Latar belakang. Mengapa Tuhan Yesus menyatakan akulah pintu? Ya, karena ternyata penjelasan Tuhan Yesus mengenai dirinya dengan alegori atau perumpamaan gembala dalam ayat 1 sampai ayat 5 tidak dipahami, tidak dimengerti oleh orang-orang yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus pada waktu itu. Sebagaimana yang ditulis oleh Yohanes dalam ayat yang ke-6. Mereka tidak mengerti. Mari kita perhatikan. Siapakah mereka yang tidak mengerti itu? Nah, dengan memperhatikan konteks, maka mereka itu adalah murid-muridnya. Ayat 9, fase 9, ayat 2. Juga adalah orang-orang Farisi. Fase 9, ayat yang ke-40. Padahal sebenarnya ide mengenai hubungan antara gembala dan domba ini bukanlah ide baru. Hubungan antara Jehovah dan umatnya bukanlah ide baru. Banyak ditemukan dalam tulisan-tulisan Perjanjian Lama. Tetapi memang mata mereka dibutakan oleh Izailah zaman ini pada waktu itu. Dibutakan. Only by the grace of God. Their eyes can see. Dapat melihat. Could see. Ya, Bapak Ibu. Karena yang kedua. Karena pendengaran. Mengapa Yesus mengatakan, I'm the gate. And what and only the gate? Karena para pendengarnya tidak mengerti alegori perumpamaan Tuhan Yesus Kristus dalam ayat 5. Tuhan Yesus telah memberikan amplification. Amplification tambahan, penjelasan tambahan. Seperti nampak, ditegaskan lagi. Maka kata Yesus sekali lagi. Ada amplifikasi tambahan. Maka kata Yesus sekali lagi, akulah pintu ke domba-domba itu. Waktu Tuhan Yesus menjelaskan, I'm the gate, I'm the door, akulah gembala yang baik. Mereka tidak paham. Lalu Tuhan Yesus memberikan amplification, tambahan. Maka kata Yesus sekali lagi, I am the gate ke domba-domba itu, akulah pintu ke domba-domba itu. Dalam ayat 2 dan 3 Tuhan Yesus menganalogikan dirinya sebagai gembala dalam hubungannya dengan pintu. Gembala menjumpai domba-dombanya dengan cara masuk melalui pintu. Ayat 2, maka ia adalah gembala dari domba-domba. Yang lain lewat jendela atau lewat lubang lain. Yang masuk melalui pintu. Tetapi dia juga berkata, I'm not only the servant atau gembala, shepherd, but I'm the gate. Saya tidak hanya masuk ke dalam pintu itu, bahwa saya adalah gembala, tapi pintu itu saya pun adalah pintu. Wow, inilah satu kesempurnaan peran Tuhan sebagai pastor. He is not only the shepherd, the good shepherd, but also he is gate as well. Dia juga adalah pintu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, mengapa? Alasannya, apa latar belakangnya? Karena untuk memahami perumpamaan Tuhan Yesus mengenai dirinya sebagai gembala, harus mengerti juga mengenai dirinya sebagai pintu. Jadi, pintu yang dimaksudkan bukanlah pintu apa saja, bukan pintu rumah, bukan pintu-pintu benteng, melainkan pintu dalam konteks peternakan Timur Tengah, yaitu dalam bentuk goa, kandang goa. Dan pintu itu tidak punya jalan keluar lain, hanya only one gate and jalan masuk keluar. Ya, pay attention. Jadi pintu kandang binatang pada masa itu di Timur Tengah dalam bentuk gua-gua. Ya, gua dan only one gate. Ya, jadi dan gembala yang masuk harus ada pintu dan pintu itu adalah gembala Tuhan Yesus Kristus. Ini yang unik. Nah, pokok yang kedua, pengertian akulah pintu. Tadi background, why Jesus mentioned himself that he is the gate and he is the shepherd, good shepherd. Nah, pengertian akulah pintu, untuk memahami mengenai pernyataan Tuhan Yesus akulah pintu, tidak mungkin kita secara harafiah, tidak mungkin.
pintu yang real. Tidak mungkin. Pintu rumah tidak mungkin. Pasti pintu dalam pengertian alegoris. Ya, pintu dalam pengertian kiasan. Ya, makna untuk masa kini dan makna yang langsung. Konteks peternakan masyarakat Yahudi waktu itu pintu hanya satu, kandang dalam konteks masyarakat Yahudi bentuk goa, dan untuk masuk ke sana hanya melalui pintu, satu pintu. Dan tidak ada pintu yang goanya keluar di sebelah. Tidak, satu pintu. Ini sangat tepat sekali Tuhan Yesus menggambarkan mengenai kebenaran bahwa He is one and only the gate. He is one and only the Savior. He is one and only the way. He is one and only the good shepherd. Wah, ini jaminan pasti. So, don't seek others. Jangan mencari yang lain. Saya sudah katakan tadi, bersia-sia. Mencari Allah lain sia-sia, nothing. Tidak mungkin ada. Tidak ada gitu, tidak ada. Nah, kita gereja Tuhan, kalau tahu hal ini, mari kita mengabarkan Injil. Why? Because they are looking for or they are seeking the gate, they are seeking the way, but tidak ada kan? Kasihan sekali. Mereka seperti berputar-putar, bayar ini, beli ini, untuk membeli jalan, membeli pintu, but nothing. Dan gereja tahu, jangan diam, jangan tutup mulut. Ya, harus memberitahu kepada mereka. Kasihan sekali. Mereka seperti, ya, mereka adalah seperti domba tak bergembala. Mereka lelah dan terlantar. Tapi walaupun sombong juga, mereka itu sombong sekali. Apalagi kaya, punya pendidikan tinggi, sombong. Tapi mereka sebenarnya itu melakukan kebodohan. Kenapa? Mencari yang tidak ada. Ya, they are seeking the nothing, but they are very proud. Ya, mereka bangga, mereka sombong sekali dengan kelebihan-kelebihan mereka. Tetapi sebenarnya mereka itu bodoh. Kenapa? Mereka mencari yang tidak ada. Ya, mereka mencari yang tidak ada. Bagaimana mungkin mencari yang tidak ada? Yaitu bodoh. Kebodohan banget, tidak ada dicari. Tetapi mengapa begitu? Karena mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dialah satu-satunya pintu masuk atau akses untuk umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Domba adalah alegori umat pilihan Tuhan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya akses jalan masuk keluar di dalam komunitas orang percaya. If you want to be a church member, must believe Christ first. Yeah, because Christ is the way. No, Christ is the gate, and anybody who enter the community must believe in Christ first. Yeah, and through Christ, and also He is a shepherd, good shepherd, who will guide you. Okay, Tuhan Yesus sendiri memberikan makna dan alegori mengenai pintu, sebagaimana yang tertulis dalam ayat 9 dan 10. Alegori pintu dimaknai oleh Tuhan Yesus dengan arti keselamatan dan kehidupan yang berlimpah. If you want to be saved, go into one gate, Christ. If you want to enjoy the fullness of life, kehidupan yang sepenuhnya, there is no other. Tidak ada yang lain. Only Christ. Jadi hidup yang berkelimpahan itu berkenaan dengan keselamatan sepenuhnya. Tapi sayang sekali banyak pendeta mengubah hal ini dan menjelaskan kehidupan berlimpah itu berurusan dengan kekayaan materi, ketenangan, kesehatan, tidak sakit. Ya, dia akan menjadi kepala bukan ekor. Itu slogan-slogan pengkhotbah penipu, ya, yang membodohi jemaat dengan kebenaran-kebenaran yang sebagian kebenaran ya bukan kebenaran. Lalu menawarkan kehidupan berkelimpahan itu menyangkut materi, hidup sehat, hidup jaya, berhasil dalam successful life. Ya, itulah yang dikhotbahkan. Padahal bukan itu. Keselamatan itu kalau Bapak Ibu sudah terima keselamatan, maka Bapak Ibu sudah terima sepenuhnya yang utuh. Ya, hidup yang seutuhnya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu belum
beroleh keselamatan, tapi sudah menikmati yang mirip-mirip keselamatan, ya belum utuh. Ya, baru mirip keselamatan. Tetapi kalau orang sudah percaya Tuhan Yesus sudah diselamatkan, maka dia sudah menikmati hal yang utuh. Maka semuanya itu tambahan. Ya, semuanya itu tambahan. Ya. Jangan dibalik. Bapak Ibu, setelah memang percaya Tuhan Yesus, jangan juga malas belajar. Setelah percaya Tuhan Yesus harus menjadi orang yang rajin, giat, menjadi ilmuwan, menjadi politician Kristen yang bagus, menjadi ekonomi yang bagus, yang berdampak, yang berarti, menjadi petani yang bagus, menjadi pekebun yang bagus, menjadi olahragawan yang bagus. Tetapi semua itu bukanlah kehidupan berkelimpahan. Kehidupan berkelimpahan hanya apabila seorang petani mengalami keselamatan dalam hidupnya sebagai seorang petani. Dan dia mempersembahkan, memaksimalkan usaha pertaniannya secara maksimal untuk kepentingan keselamatan orang lain. Maka itu hidup yang berkelimpahan. Bapak Ibu, itu artinya akses untuk selamat hanya melalui Tuhan Yesus. Akses untuk hidup hanya melalui Tuhan Yesus. Apa artinya? Tidak ada kehidupan di luar Yesus Kristus. Akses untuk hidup berkelimpahan digambarkan dengan frase padang rumput ayat 9 dan kelimpahan ayat 10. Itu only in Christ. Ya, saya tidak hanya menekankan nanti kehidupan berkelimpahan padang rumput nanti di sorga, tapi juga padang rumput masa kini, kelimpahan masa kini, yaitu hidup berarti walaupun pikul salib. Hidup berarti walaupun pikul salib, daripada tidak pikul salib tapi tidak hidup berarti. Ya, berarti pertama bagi kerajaan Allah. Berarti yang kedua bagi Allah. Yang pertama bagi Allah dan kerajaan Allah. Yang kedua bagi manusia, bagi sesama manusia. Love your God with all your heart, with all your strength, with all your mind, with all your blah blah blah. Dan love your neighbors. Jadi berarti bagi Allah dan kerajaannya, yaitu mentaati Allah, melakukan kehendak Allah, termasuk terlibat dalam gerakan misi sedunia, terlibat dalam gerakan pelayanan gereja, pastoral gereja, dan juga berarti bagi sesama manusia. Itu jangan dipisahkan. Tuhan Yesus menyatakan, akulah pintu. Pintu kehidupan. Tidak ada kehidupan di luar aku. Dan akulah pintu kelimpahan. Tidak ada kelimpahan di luar aku. Kelimpahan yang dimasukkan di sini adalah kelimpahan persekutuan antara Allah dan umat. Nah, ini yang banyak kali diubah dan disusutkan oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang betul-betul merusak jemaat. Tidak mengerti Alkitab. Kenapa? Sebenarnya persekutuan itulah yang namanya kelimpahan. Hubungan dengan Tuhan itu adalah kelimpahan hidup. Yang namanya kelimpahan hidup adalah hubungan dengan Tuhan. Itulah kelimpahan hidup. Karena Yesus berbicara mengenai kelimpahan hidup, blessing of salvation, bukan kelimpahan materi. Ya. Bukan kelimpahan materi, tapi blessing of salvation. Dan kalau Bapak Ibu sudah terima keselamatan, maka semuanya itu ditambahkan sebagai bagian dari keselamatan, kini dan kekal. Itu namanya kelimpahan hidup. Bapak Ibu. Yang terakhir, makna teologis akulah pintu. Ya, ini makna. Tadi arti. Yang pertama kan latar belakang why Jesus did mention that he is the gate. Why? Yang kedua, arti, meaning. Yang ketiga, makna. Makna teologis, bukan makna sosiologis, antropologis, psikologis, bukan. Makna teologis. Karena bagi saya yang paling utama dan yang sesungguhnya theological meaning. Ayat 7, ego emu heturaton probaton. Akulah pintu untuk domba-domba. Atau ke domba-domba. Dalam ayat yang ke-9, jadi ayat 7 ayat 9. Lalu ayat yang ke-9, ego emi hetura dia. Akulah pintu bagi domba-domba. Jadi pintu untuk domba-domba dan akulah pintu bagi domba-domba. Satu, makna teologisnya, Kristus adalah jalan masuk manusia datang kepada Allah.
preposisi ton diartikan menuju ke, yaitu Tuhan Yesus adalah pintu satunya syarat masuk datang kepada Bapa. Tidak seorang pun datang kepada Bapa ke sorga kecuali hanya melalui Kristus. Christ is one and only the way, the truth, and the life. Dialah pintu, dan pintu juga adalah gembala. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-domba, ayat 11. Kristus adalah pintu, jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Yang kedua, Kristus adalah jalan masuk ke dalam persekutuan orang percaya. Tadi jalan masuk ke Allah, ya. Jalan masuk kepada satu persekutuan dengan Allah Tritunggal. Lalu yang kedua, jalan masuk ke dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Ya, domba-domba. Preposisi ton diartikan menuju ke sebagai syarat mutlak. Itu artinya pada waktu Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai pintu hetura ton probaton, itu artinya dia menyatakan bahwa dia syarat mutlak masuk ke kawanan domba, ke komunitas. Karena dia berkata, akulah pintu, tak seorang pun datang pertama kepada Bapa, tapi tidak seorang pun datang ke gereja, datang menjadi kepada komunitas orang percaya yang sejati tanpa Christ. Christ is the condition untuk masuk dalam komunitas orang pilihan. Itu artinya orang yang menjadi Kristen tanpa Kristus bukanlah domba. Kemungkinan besar mereka adalah kambing. Dan pasti ia akan mengganggu domba-domba. Dan banyak kambing dalam gereja yang pekerjaannya hanya mengganggu domba-domba. Tapi domba-domba yang sejati tidak terganggukan, malahan dia semakin sejati. Domba-domba warga gereja yang sejati dalam gereja, sekalipun berhadapan dengan orang-orang yang memiliki mental dan hati kambing, ya, mereka akan bertahan karena mereka bukan lalang, mereka adalah gandum. Ya, yang akan tersingkirkan yaitu lalang, yaitu kambing-kambing. Karena itu apabila domba-domba itu memiliki hubungan intim dengan gembala, maka kambing-kambing tak berdaya. Tetapi kalau domba-domba itu memiliki hubungan yang tidak intim dengan gembala agung, tidak suka baca Alkitab, tidak tertarik mengerti isi Alkitab, tidak mau belajar teologi, kebenaran-kebenaran teologis yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, baik di khotbah-khotbah mimbar maupun di tulisan-tulisan, maka kita sangat gampang diganggu oleh kambing-kambing dalam gereja. Akhirnya kita ngambek, mundur, merajuk, tidak ada kemajuan. Bapak Ibu, yang ketiga, yang makna daripada I am the gate, ya, pintu ke domba-domba itu, ya, pintu bagi domba-domba. Ya, domba-domba hanya keluar masuk lewat pintu, tapi juga saya masuk lewat pintu. Nah, Kristus adalah jalan, pintu satu-satunya keselamatan, karena melalui aku ia akan selamat. Ayat 9. Dan bukan hanya selamat, melainkan keselamatan yang penuh, artinya keselamatan yang semestinya sepenuhnya, hidup yang sesungguhnya. Pintu kelimpahan hidup bukan semata-mata materi. Kenapa? Menemukan padang rumput, ayat 9, adalah menemukan hidup yang tenang. Apa artinya? Kristus adalah jaminan, dijamin dan terjamin. Pada waktu dia berkata, I'm the gate, ya, akulah pintu ke domba-domba itu. Mau masuk ke domba harus melalui aku. Dan domba-domba melalui aku. Nah, itu apa? Dia memberikan satu jaminan, tidak hanya masuk dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, dan tidak hanya juga masuk dalam persekutuan orang percaya, domba-domba yang sejati, melainkan juga mengalami satu jaminan, hidup yang tenang, dijamin. Yang jamin kita bukan manusia, tapi Allah yang menjamin kita, yaitu Kristus sendiri menjamin. My Christ is my assurance. Asuransi saya adalah Kristus. Dan asuransi ini tidak hanya berkenaan dengan ke rumah sakit, ke hospital. Tapi asuransi ini adalah asuransi untuk kita bertahan di bumi dan sampai ke surga. Ini adalah jaminan pemeliharaan pastoral agung, pastoral yang mulia dari pastor agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Disinilah tiga makna daripada
sebutan atau ego eimi, I am the gate. Yang keempat, makna yang keempat, Kristus adalah satu-satunya pemimpin kita yang sejati. Kawanan domba tanpa pemimpin pasti tercerai-berai dan binasa. Selain Yesus, pemimpin hanya berperan mencuri yang lain. Karena dalam ayat 9b, yang datang dulu membunuh, membinasakan. Itulah pemimpin-pemimpin yang cenderung memperalat orang-orang dipimpin untuk kepentingan mereka. Mempolitisi jemaat demi kepentingan politik dan ekonomi pribadi pemimpin. Ya, sebelum Kristus sudah ada di bumi, ternyata banyak pemimpin-pemimpin yang muncul mengakui sebagai penyelamat, penolong, ya, pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, ya, Mesir, dan sebagainya. Di antaranya seperti golongan Bar Kokhba yang adalah pemberontak, ya. Mereka adalah pencuri dan perampok. Apa artinya? Semua usaha untuk memimpin gereja secara duniawi adalah pencuri dan perampok. Pemimpin gereja itu harus pemimpin rohani. Pemimpin according to the Bible, according to the Holy Scripture. Dan dia adalah holy leadership. Holy Scripture produce holy leadership and holy leader. Maka pemimpin-pemimpin yang datang, yang berperan, tidak dalam peran ini adalah pencuri dan perampok. Biarpun dia orang penting dalam gereja. Tapi kalau dia tidak memimpin menurut Alkitab, dia adalah pemimpin pencuri dan perampok. Kristus ingin menyatakan kepada dia bahwa dia berbeda sama sekali dengan pemimpin-pemimpin Yahudi yang tidak bertanggung jawab. Dia pemimpin rohani yang berdampak pada kehidupan di sini, kini, dan kehidupan di sana, nanti. Itulah figur Christ is a leader and pastoral leadership yang dia terapkan. Penutup, tidak ada gembala yang sesungguhnya selain Yesus Kristus yang berkata, ego eimi. Jadi semua pastor di dunia, pemimpin gereja, organisasi di dunia, bukanlah gembala sesungguhnya. Melainkan hanyalah instrumen gembala agung kita. Semua pemimpin gereja bukanlah gembala sesungguhnya. Jangan. Hanya Kristus yang adalah gembala sesungguhnya. Kita ini hanyalah alat penggembalaan Tuhan. Allah mengembalakan umatnya dan kita hanya instrumen penggembalaan. Bukan gembala sesungguhnya. Kita tidak pernah menjadi gembala sejati. Pastor sejati tidak ada. Tidak boleh ada. Hanya Yesus Kristus. Dan semua kita mengerjakan tugas-tugas pastoral dan berperilaku sebagai seorang pastor sebagai cerminan pastoral Tuhan Yesus Kristus. Oke. Yang kedua, Yesus Kristus adalah pintu, the gate, masuk keluar kepada penggembalaan. Dia adalah gembala agung, melalui dia dan di dalam dia saja umat terpelihara dan mencapai tujuan Allah. Tidak ada seorang pun yang mencapai tujuan hidup tanpa penggembalaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu mau berjuang mencapai tujuan hidup kita? Marilah digembalakan oleh Tuhan Yesus. Karena tidak ada upaya untuk mencapai tujuan hidup by yourself, by your own self. Even though many people around you who can help you, but only the true shepherd, the good shepherd, who will guide you to reach out the goal of your life. Dan goal itu goalnya Tuhan. Yang ketiga, orang yang hidup di luar Yesus Kristus tidak tergembalakan, namun terbiarkan dan pasti terhilang atau diterkam binatang buas. Apa artinya binasa? Domba yang terpisah dengan gembala, dia akan berjalan tanpa arah. Dia adalah makhluk yang terlemah dan dia sangat mungkin diterkam oleh binatang buas. Ya, oleh wild animals. Dan dia binasa. Itu gambaran. Kita sebagai domba-domba tidak mungkin terpisah dengan gembala.
Tetapi janganlah menurunkannya pada konteks organisasi bahwa pendeta-pendeta harus memiliki hubungan intim dengan gembala, dengan domba-domba. Keliru. Gembala-gembala, pemimpin-pemimpin gereja memimpin jemaatnya untuk memiliki hubungan yang paling spesial, intim dengan gembala agung Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan dengan kita. Akulah gembala yang baik. Satu jaminan. Wow. Mari kita mendengar suara ini. Ya, kita perlu mendengar suara ini di tengah-tengah tandusnya dunia ini. Jesus says, I'm the good shepherd for you. I am the gate. I am the gate. I am the gate. I am the good shepherd for you. And you can come to God through me. And akulah yang menjamin engkau. Bapak Ibu, satu pernyataan penggembalaan yang luar biasa. Yaitu pada waktu kita mendengar Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Aku gembalamu. Aku jaminan hidupmu. Ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Demikianlah materi sesi kedua dalam bingkai subjek Holistic Pastoral Ministry. Saya kembalikan.